Terima kasih. Terima kasih juga atas undangan dari teman-teman Koma, gue, juga teman-teman Jari 98. Ramai dan maraknya hari ini soal people power, ya kita tahulah siapa yang mendengungkan kalimat tersebut, ya kan? Tapi peran dan fungsi polisi RW sebenarnya kembali ke filosofi apa sih peran fungsi Polri itu sendiri, kan gitu, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Tentunya makna soal people power sendiri ini kan permainan di luar konstitusi, ya kan, walaupun maksud dari people power sendiri mungkin kita paham bahwa itu kan kekuatan masyarakat. Tentunya juga polisi RW ini yang tujuannya untuk menjaga pemilu damai, itu juga kepentingannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Apalagi asas pemilu sendiri, ya kan, luber, jujur, dan adil, ya kan, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, jadi pemaknaan dari polisi RW sendiri ini bisa sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Untuk apa? Untuk sama-sama menjaga kondusivitas, keamanan. Pesta demokrasi itu kan harus riang gembira, ya. Nggak ada gontok-gontokan. Bahwa setelah pemilu yang harus kita persiapkan, siapapun pemenangnya, tujuannya adalah untuk Indonesia Raya. Tujuannya adalah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesta demokrasi ini hanya sebuah jembatan. Pemilu ini jembatan. Jembatan apa? Jembatan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Ya kan? Menciptakan sebuah kondusivitas, menciptakan sebuah keamanan dan ketertiban, ini juga tidak bisa dilakukan oleh satu institusi atau juga satu kelompok. Bagaimana Republik ini berdiri, kita gotong royong, di mana keadilan sosial juga tumbuh, ya kan? Ya, di antara kita memang kita hidup di bumi yang sama, tetapi takdir hidup kita kan beda-beda, ya kan? Ada yang tugasnya jadi nelayan, ada yang tugasnya jadi pedagang, ada yang tugasnya jadi pemimpin, jadi politisi. Nah, jadi ketika munculnya ide soal polisi RW ini, sebenarnya saya juga memberikan catatan terhadap polisi RW sendiri. Jangan berorientasi kepada proyek, ya kan? Sebelumnya kan sudah ada namanya Babin Kamtipmas, ya kan? Tentu ini juga bisa jadi alat sinergisitas. Nah, cuma mungkin lebih mengerucut bahwa ini agak lebih ke bawah, karena jumlah polisi hari ini dengan jumlah penduduk kan nggak seimbang juga. Misalnya jumlah Babin Kamtipmas untuk dia ditempatkan di satu kelurahan, belum tentu dia bisa menjangkau sampai lingkungan paling terbawah, kan gitu. Nah, itu ya perlunya di sinergisitas. Dulu pernah ada yang namanya siskampling, ya kan, sistem keamanan lingkungan, ya kan. Sebenarnya mau judul apapun, yang penting prinsipnya sama, bahwa ini adalah tujuannya untuk keamanan dan ketertiban, tidak dalam rangka tadi orientasi yang sifatnya proyek. Nah, apakah ini bisa menjadi efektif dan efisien? Tentu proses waktu yang menjawab. Apakah ini bisa menjawab situasi hari ini? Tentunya proses waktu kembali yang menjawab. Tinggal bagaimana bahwa peran polisi RW sendiri ini bisa mencapai lingkungan yang paling terbawah. Menjawab bahwa tadi soal apakah people power
ini kan bunyi-bunyian yang sengaja dibuat oleh elit yang hari ini mungkin tidak terakomodir. Kalau saya meminjam istilah Gus Dur bahwa yang teriak ini bakal jadi gelandangan politik, kan gitu. Gus Dur pernah bilang gitu ya kan. Artinya ini bisa terbukti. Nah, jadi people power itu kalau dikembalikan ke kekuatan rakyat ya, polisi RW ini juga bisa jadi menjadi kekuatan rakyat juga. Bahkan mungkin apakah people power ini menjadi bagian polisi RW atau polisi RW yang menjadi people power, kan gitu aja. Tinggal bagaimana kita maknai polisi RW ini fungsinya, terutama untuk di lingkungan. Itu tadi, karena kita akan menuju pesta demokrasi, tentunya pesta demokrasinya itu ya kita bisa sambil bagang jagung, ya kan? Atau makan-makan, ya kan? Jadi nggak perlu dibikin momok yang menakutkan, kan gitu. Biasa aja, ya kan? Karena pesta namanya juga pesta demokrasi, pemilu. Ya kita bikin hari yang gembira. Soal pilihan itu kan di dalam bilik, ya kan? Siapapun berhak memilih. Namanya asas pemilunya sendiri juga luber, jujur dan adil, kan gitu. Tentunya tidak perlu kita melakukan pencegahan ataupun tidak perlu kita mengklarifikasi. Tinggal bagaimana actionnya, ya kan? Apakah polisi RW ini secara sistem ini bisa menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan polisi sendiri, kan gitu? Karena ukurannya itu tidak perlu dikonter. Ukurannya adalah programatik. Sejauh mana program polisi RW untuk keterlibatan publik, mengantisipasi soal keamanan dan ketertiban, ya kan? Karena kalau situasi hari ini, kita semua ini bisa menjadi juri, bisa menjadi partisipan secara aktif. Kenapa saya bilang begitu? Contoh yang paling sederhana adalah terkait masalah Mario Dandi. Bagaimana seorang Rafael Alun ini bisa kemana-mana, dan itu karena apa? Ini karena persoalan warganet, kan gitu. Hari ini dunia itu ada di genggaman tangan teman-teman sendiri. Siapa yang nggak bisa searching lewat Google hari ini? Siapa di antara sini yang nggak punya Facebook? Saya mau tanya, ada yang nggak punya Facebook? Ada yang nggak pakai Twitter? Ada yang nggak pakai Instagram? Ada yang nggak pakai TikTok di sini? Masih semua pakai. Nggak mungkin nggak. Bahkan hari ini, ukuran kerja untuk tingkatan kelurahan pembersihan jalan itu aja lapornya harus lewat sosial media, WhatsApp, bahkan, betul nggak, Pak? Aplikasi apapun hari ini dipakai. Artinya dari, oleh, dan untuk itu sudah sedang berjalan. Tinggal bagaimana kita memaknai dan mengkonsolidasi, kan itu. Semua hari ini di genggaman tangan, ya kan? Mau lihat negara manapun, searching di YouTube atau di Google udah bisa, kan gitu. Bahkan saya mengalami tahun 90 itu untuk cari jalan, ya kan? Kita harus meraba, bener nggak jalan ini? Sekarang ada Google Map, bener nggak? Udah mau kemana? Mau ke Batak, bahkan maaf, saya pernah ke paling ujung Sangyang Sira, ya kan? Sangyang Sira ujung itu, ujung kulon. Kita pakai Google Map aja bisa, itu udah Pandeglang paling ujung tuh, ya kan? Cuma satu, nggak ada sinyal kalau di tengah laut, udah nggak ada itu, mati lampu itu dah, ya kan? Nah, karena kekuatan teknologi hari ini, maka potensi atau gagasan polisi RW ini juga bisa menjadi bagian dari sebuah
kekuatan, kan gitu. Nah, tentunya demokrasi yang kita harapkan, pesta demokrasi yang kita harapkan juga bukan pesta demokrasi yang kebablasan. Ini harus terukur dan terarah. Sama ketika misalkan kita memilih presiden, sama seperti kita memilih legislatif nanti. Jangan sampai harapan teman-teman ketika misalkan nanti mengalami pesta demokrasi ini di luar dari harapan, ekspektasi. Maaf, hari ini money politik itu berbahaya. Menggadaikan sebuah kekuatan atau menggadaikan sebuah pilihan untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau mau nanti polisi RW ini efektif, ya tentunya harus ada keterlibatan publik. Ya tadi orientasinya jangan jadi proyek, kan gitu. Oke Bang, bagaimana people power yang hari ini luar biasa? Emang apanya yang luar biasa dengan dikasih tahu dong ke masyarakat pokoknya biasa-biasa aja gitu loh. People power yang dibangun oleh Amin Rais biasa-biasa aja tuh buat saya. Kan saya bilang, Gus Dur pernah bilang orang ini akan jadi gelandangan politik, bukan saya ngomong. Gus Dur, orangnya udah almarhum, kan gitu. Dan ini fakta, ya kan? Jadi gelandangan politik. Dari punya partai PAN, bikin partai umat, keluarganya berantakan, bener nggak? Ya ini fakta kan gitu, ya kan? Apa sih yang Amin Rais lakukan? Waktu menjadi ketua MPR, mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Padahal tidak ada itu cerita reformasi 98 itu untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, nggak ada. Reformasi itu hanya turunkan harga, turunkan Soeharto dan keluarga. Setelah itu ya semua balik ke kampus masing-masing, nggak ada lagi bicara soal amandemen Undang-Undang 45, nggak ada. Kalau kayak saya buka, tapi kan ini bukan tidak sesuai konteks nantinya. Kalau saya bicara soal itu, tapi bagaimanapun people power ini kan hanya bunyi-bunyian dan bagian dari bargainingnya seorang Amin Rais. Kenapa harus dilakukan di Solo? Kan gitu. Ya kan, ingin mengganggu psikologis saja. Berarti kayak anak kecil itu butuh perhatian gitu Bang? Ya intinya Amin Rais lagi pengen dibuatkan mainan lah, gitu ya kan. Ya besok kasih aja hula-hula ya kan. Kasih aja papan catur kan gitu aja ya kan. Itu karena apa? Kalau dia benar-benar seorang orang tokoh dan punya kedewasaan, tentu dia harus membangun regenerasi, bukan lagi cuap-cuap dan memang sudah selesai waktunya kan gitu ya kan. Lebih baik dia membangun kaderisasi, lebih baik dia mempersiapkan duduk di atas sajadah kan gitu, lirit menunggu persiapan waktunya dipanggil kan gitu aja. Nggak perlu lagi celoteh-celoteh yang bagi saya hanya memprovokasi keadaan. Hari ini zaman era keterbukaan, siapapun bebas melakukan kritik tapi memberikan solusi, bukan kritik tanpa solusi atau kritik membabi buta. Siapapun hari ini, maaf, di lingkungan terkecil pun masyarakat bisa menghadap ya kan. Bahkan kemarin itu waktu tidak salah saya baca PPDB 2023 ada seorang orang tua mungkin di wilayah Tangsel ya, wilayah Tangerang, ini anaknya tidak diterima di salah satu sekolah karena persoalan zonasi. Akhirnya rame, dia ngukur dengan meteran dari jarak rumahnya menuju sekolah tersebut yang tidak lebih dari 59 meter jarak. Anaknya ditolak. Ini kan ada kesadaran secara personal, kritik seorang orang tua siswa karena anaknya tidak diterima dengan sistem zonasi. Ya artinya setiap hari ini bicara demokrasi kita di kita
Demokrasi sudah semakin tumbuh, tapi butuh kedewasaan. Butuh kedewasaan. Aplaus kawan-kawan. Tapi Bang, paling seksi polisi itu paling seksi. Padahal laki-laki semua enggak. Kalau itu seksi cewek kan enggak ada masalah kan. Tapi kok ini institusi ini jadi seksi. Dan ketika kemarin seluruh masyarakat Indonesia ketika di ulang tahun, kalau nggak salah kemarin ya di ulang tahun polisi, itu kan seorang anak bangsa, seorang tokoh yang luar biasa dan seorang pimpinan yang luar biasa, Pak Listio bisa meminta maaf gara-gara banyak pemberitaan dan berseliweran di media sosial polisi, oknum polisi yang baik itu ada di tingkat polsek, polres di seluruh Indonesia, ada yang oknum yang berbuat ya biasalah agak offset dikit kan, tapi beliau luar biasa minta maaf. Dan saking seksinya sebelumnya itu bisa dituduh A, dituduh B, polisi begini, institusi Polri begini, ini kan sudah dan akhirnya di bawah Pak Listio itu terlewati dan sampai pada tingkat minta maaf. Dan ke depan tantangan 2024 di pemilu ini apa kira-kira tantangan berikut dan ujian-ujian yang luar biasa ini, apa yang harus dilakukan untuk menjemput tantangan ini, Bang? Silakan. Mungkin di eranya Pak Listio inilah yang dia dapat jatah atau dapat porsi polisi dalam guncangan yang begitu kuat, ya kan? Tapi memang itulah keberanian seorang pemimpin. Di saat dia memimpin institusi, melihat institusinya, dia harus mengatakan yang sejujurnya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan berat di era Pak Listio sendiri, kan? Apalagi menghadapi situasi politik, kondisi politik yang menuju pesta demokrasi. Tapi saya cuma mau bilang tantangan terbesar bangsa ini adalah pecah belah dan polarisasi. Yang cukup sangat dahsyat adalah pengalaman yang paling terbesar dalam sebuah pesta demokrasi dan termahal selama Republik ini berdiri adalah Pilgub DKI 2017. Itulah polarisasi paling tertinggi. Cuma saya mau bilang, kita bangsa besar punya ideologi Pancasila cukup kuat. Kalau mau bicara Islam, bicara Islaman, kita bicara hablum minallah, hablum minannas, itu ada di Pancasila. Sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Sila kelima, hablum minannasnya keadilan sosial. Jadi nggak perlu lagi ada perdebatan kita. Makanya saya cukup menjaga, jujur saya terlibat waktu Pilgub DKI dan saya sangat miris, jujur aja. Saya waktu itu dukung kota-kota, saya dukung Ahok. Di Joglo saya hampir berantem sama orang pakai udeng-udeng karena saya dibilang kafir, padahal saya Muslim. Sedih saya, jujur, sedih. Bahkan saya mau ajak berantem, tapi buat apa? Akhirnya saya mereview bahwa itulah pesta demokrasi termahal di Indonesia selama Indonesia berdiri. Jujur sedih, saya harus apa ya? Kalau mau bicara batin saya, kenapa hal politik itu harus dibawa sampai ke pertikaian paling besar? Padahal Islam mengajarkan kita kan soal kedamaian. Agama apapun pasti bicara perdamaian, tidak hanya Islam. Tapi jangan sampai pesta demokrasi ini ke depan
ini menjadi gontok-gontokan, ya kan? Bahkan sampai orang mau dimakamkan aja ya, karena memilih Ahok, ya kan? Itu tidak boleh dimakamkan kan gitu. Itu sebenarnya itu harus jadi catatan buat kita semua, ya kan? Jangan sampai itu terjadi dan terulang. Mendingan saya gebukin tokoh politik, jujur aja. Mending saya ke rumah koruptor, saya bakar rumah koruptor. Karena bagi saya darahnya sah. Dia koruptor, ya kan? Kan belum pernah ada hari ini koruptor dihukum mati. Hah? Ada nggak? Dari KPK berdiri nggak ada nggak? Nggak ada. Mending kita sama-sama aja. Siapa koruptor hari ini? Kita datengin rumahnya, ya kan, kita gebukin, atau kita sekalian gitu loh. Lebih jelas. Karena apa? Dia mau korupsi APBN. Lebih baik kita arahkan energi itu daripada kita bertikai, ya kan, gitu loh. Soal pilihan-pilihan. Karena makanya pesta demokrasi ini kita ketawa aja, yang gembira, karena memang bicara kenegaranya bentuknya adalah lewat dengan pemilu kan gitu. Milih pemimpin adalah pemilu, mekanisme negara pemilu, ya tentunya inilah tantangan terbesar polisi RW ke depan kan gitu. Jangan lagi isu-isu agama, isu-isu yang apa ini masuk kan gitu. Walaupun masih ada, saya paham kan gitu. Tapi ini kan kita paham, jangan sampai gimana. Saya pernah dengar teman saya cerita, saya sholat Jumat jadi saya tinggalin gara-gara bicara Jumatannya politik kan gitu. Itu ada yang begitu gitu. Makanya ini harus jadi sebuah catatan sejarah terburuk Pilkada DKI 2017 dan jangan sampai terulang dimanapun daerah. Dan inilah tantangan ke depan, ya kan? Kita gunakan media sosial untuk yang efektif dan efisien, bicara gagasan, bicara kritik sosial.